Pelukan terakhir nenek tercinta, M.N. Rashika. Nak, pelukan terakhirmu dengan nenek hari Sabtu 25 April 2024 pukul 21.22 masih terasa hangat dalam ingatan. Malam itu nenek melepasmu pergi melanjutkan pendidikan di Kendari. Betapa beratnya hatinya melepaskanmu, sebab cintanya begitu besar dan ia selalu ingin dekat denganmu. Namun ia memahami bahwa engkau sedang mengejar mimpi. Dengan penuh kasih sayang, ia merestui setiap langkahmu dengan derayan air mata. Setiap hari, nenek selalu menanyakan kabarmu. Ia ingin tahu bagaimana keadaanmu di sana. Naik apa menuju tempat tes dan apakah kamu baik-baik saja karena belum terbiasa berpisah dari orang tua. Mama pun menenangkan nenek, mengatakan bahwa kakak Fajar baik-baik saja di sana, Ma. Mama jangan banyak pikiran, Mama sehat. Nanti kita pergi lihat kakak Fajar di Kendari. Hari demi hari berlalu. Nenek terus mengingat cucu kesayangannya. Saat hendak sholat, makan, ataupun menjelang tidur, ia sering meneteskan air mata karena memikirkan cucunya. Menjelang akhir bulan Juni 2024, kondisi Mama mulai menurun. Gula darahnya naik turun antara 150 sampai 80. Tubuhnya lebih sering lemas sehingga banyak tidur. Namun setiap terbangun, Mama masih sempat bertanya tentangmu, bagaimana keadaan kakak Fajar. Dan kami selalu menenangkannya, Mama jangan banyak pikiran, kakak Fajar baik-baik saja di sana. Subuh itu, Kamis 4 Juli 2024, kondisi nenek tiba-tiba drop. Semalaman ia tidur dengan ngorok, tetapi subuh itu napasnya terdengar tidak seperti biasanya. Saat saya menyentuhnya, pergelangan kakinya dingin seperti es, dan pipinya juga terasa sangat dingin. Saya segera membangunkan nenek. Nenek tampak lemah dan hanya mengangguk pelan ketika dipanggil. Saya mengambil minyak GPU yang biasa digunakan, lalu mengoleskannya banyak-banyak pada tubuhnya. Setelah itu, saya menambahkan selimutnya agar nenek tetap hangat. Buka matanya, Mak. Pelan-pelan Mama membuka mata. Saya bertanya, apa yang Mama rasa? Dengan suara sangat lemah, Mama menjawab, Bayane, yang dalam bahasa Buton Tengah berarti tidak tahu. Saya mulai panik dan segera memanggil Pak Mantri, tetangga kami di lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga. Setelah diperiksa, Pak Mantri menyatakan bahwa gula darah nenek hanya 80, terlalu rendah. Ia menyarankan agar nenek segera diberi air pula menggunakan pipet atau sendok. Saya bertanya dengan cemas, Pak Mantri, bagaimana keadaannya Mama? Pergelangan kaki dan pipinya sangat dingin. Pak Mantri menjawab, tidak apa-apa, tetap coba beri air gula dulu. Kalau Mama Haji tidak bisa minum, bawa secepatnya ke UGD agar bisa diberi tindakan secepatnya, pesannya. Setelah Pak Mantri pergi, saya menyiapkan air gula. Saya mencoba membangunkan nenek, memapah tubuhnya ke pangkuanku, lalu perlahan meminumkan air gula menggunakan pipet. Namun nenek tidak mampu mengisap. Saya mencoba lagi dengan sendok, tapi hanya 1 sendok yang berhasil masuk. Saat itu saya mulai menangis. Mama harus kuat. Sebentar lagi kita akan pergi lihat kakak Fajar, cucu kesayangannya Mama.
Nenek menangis terseduh-seduh seolah memahami setiap kata. "Mama, saya bawa ke rumah sakit ya. Mama harus sembuh supaya bisa lihat kakak Fajar." Dengan anggukan pelan, nenek menyetujui. Hari itu juga saya menghubungi saudara-saudara untuk meminta persetujuan membawa mama ke rumah sakit. Dan Ayah Ratu segera membawa nenek ke UGD Palagi Mata menggunakan mobil keluarga. Setelah ditangani, kami menunggu untuk rawat inap. Namun takdir berkata lain. Jumat 5 Juli 2024 pukul 2:55 subuh, saudara-saudara dan sepupu berkumpul di rumah sakit. Kami mengantar nenek dengan kalimat syahadat. Nenek mengikuti setiap lafaz yang diucapkan anak-anaknya. Aku duduk di sampingnya, membaca surah Yasin dengan derayan air mata. Beberapa menit setelah selesai membaca Yasin, aku meminta maaf dan menyampaikan bahwa kami semua telah ikhlas melepas kepergiannya. Di akhir, Mama masih sempat melafazkan dengan lirik, "La ilaha illallah." Tak lama kemudian, Allah memanggil nenek dengan tenang. Kami mengusap wajahnya pelan. Nenek tersenyum di akhir hayatnya. "Selamat jalan, Mama, nenek tercinta. Surga tempatmu. Semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin. Ya Robbal Alamin." Hari yang sama, beberapa jam kemudian, adalah hari pengumuman hasil tes kakak Fajar. Hari yang sejak berbulan-bulan sangat ingin didengar oleh nenek. Saat kami menyiapkan segala kebutuhan pemakaman, HP ayah berdering. Kakak Fajar menelpon. Suaranya terdengar tegang. "Ayah, sebentar sore pengumuman," katanya. Ayah berusaha tegar, meski matanya berkaca-kaca sambil memegang papan nisan yang akan dibawa ke pemakaman. Dengan suara pelan, ayah berkata, "Mama dan ayah tidak jadi ke Kendari. Kami masih menjaga nenek yang sakit. Apapun hasilnya nanti, Nak, terimalah dengan lapang dada. Jangan putus asa, tetap semangat ya." Ayah tidak sanggup menyampaikan kabar sebenarnya bahwa nenek yang selalu menunggu perkembangan kakak Fajar setiap minggu telah pergi lebih dulu. Nenek tak sempat melihat hasil perjuangan cucunya, namun cinta, doa-doa, dan pelukan terakhirnya akan selalu menjadi kekuatan bagi kakak Fajar dalam menapaki masa depannya. Kami sepakat untuk tidak langsung memberitahu kakak Fajar tentang kepergian nenek. Ia sedang menjalani serangkaian tes penting yang menentukan masa depannya, dan kami ingin ia tetap fokus tanpa beban duka yang berat. Sore hari itu, setelah nenek dimakamkan di kuburan Lenggerling dengan Mala, suasana rumah masih diliputi kesedihan yang dalam. Menjelang maghrib, telepon ayah berdering. Nama kakak Fajar muncul di layar. Kami saling berpandangan. Ini momen yang tidak kami duga datang secepat itu. Dengan suara pelan, ayah menjawab dari seberang. Suara kakak Fajar terdengar berat, menahan kecewa. "Ayah, pengumuman sudah keluar. Tidak ada namaku." Ayah menarik nafas panjang. "Harus sabar, Nak. Kamu sudah berusaha. Sekarang waktunya memperbaiki dan mencoba lagi tahun depan. Mama dan ayah selalu mendukungmu." Di tengah rasa kehilangan yang masih terasa, kami memutuskan berangkat ke Kendari pada Sabtu 6 Juli 2024 dengan kapal Superjet pagi untuk menjemput kakak Fajar. Sesampainya di Kendari, kami langsung menuju rumah adik sepupu. Kami memang tidak memberitahu kakak Fajar bahwa kami akan datang.
Ketika pintu dibuka, aku langsung memeluk Kakak Fajar dan menyampaikan kabar tentang kepergian nenek. Kakak Fajar terpaku, tidak berkata apa-apa. Wajahnya hanya menunduk, menahan sedih. Nah, harus sabar. Kegagalan tahun ini dijadikan batu loncatan untuk berusaha lebih keras tahun depan. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh mengejar cita-cita, kita pasti bisa berhasil. Nenek juga pasti bangga dari sana. Kami menginap semalam di Kendari. Keesokan harinya, Minggu 7 Juli 2024, kami pulang ke Bau-Bau bersama Kakak Fajar. Doa Mama mungkin telah berhenti di dunia, tapi berkahnya terus menyertai setiap langkah kami.